kami hormati Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kendal, yang kami hormati segenap tamu undangan yang hadir. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara pada hari ini. Marilah kita buka pada acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Acara yang kedua adalah sambutan Ketua PPDI Kabupaten oleh Bapak Humaydi SH. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan dari Universitas Tamsil berkenan hadir. Tak lupa bagi saya, adik-adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih membantu kesuksesan pelaksanaan ini. Alhamdulillah, ini pertemuan hari ini bukan rencana kita. Pertemuan hari ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga panjenengan semua bisa langsung bertemu dengan orang-orang yang mempunyai keilmuan tinggi di dalam ilmu pemerintah. Nah, kesempatan yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tergantung panjenengan mau dimanfaatkan atau tidak. Tapi Allah sudah membukakan jalan hari ini di ruangan Balai Desa ini untuk panjenengan meningkatkan kaitannya dengan sumber daya manusia. Kita ketahui bersama bahwa perjuangan PPDI sejak awal bisa membuat perubahan luar biasa. Kita sudah sadar waktu itu, perangkat desa semua sadar. Kita sadar sama Pak Lurah dulu takut. Kejolnya sama Pak Camat. Bupati kira kok dirinya. Inspektorat diri-diri, kejaksaan digebrak-gebrak dengan pintu penjara gara-gara tidak bayar kredit. Itu semua dilewati ketakutan itu karena kita menambah pengetahuan dan keilmuan. Semua itu sudah kita lakukan. Makanya dulu kepengurusan dulu sudah bertekad bagaimana menghadapi perubahan zaman ini, bagaimana organisasi solid. Salah satunya adalah menambah ilmu pengetahuan. Makanya tidak salah untuk teman-teman PPDI sudah sampai dengan S2 kaitannya menghadapi situasi perkembangan PPDI ini, sehingga kita berhadapan dengan menteri, berhadapan dengan gubernur, berhadapan dengan bupati, APH di semua tingkatan menjadi sinergi. Ingat beberapa terakhir kita sudah bersama dengan Polda Jawa Tengah kaitannya program restoratif justice. Ini kebanggaan luar biasa. Mengapa PPDI? Ini situasi ini harusnya kita sudah sadari bahwa sementara orang di luar sana akan berkata kita berpikir out the box, kepemimpinan kita sudah melakukan itu, Pak. Terobosan ke sana. Bahkan dulu kita ini tidak bisa menginformasikan apa-apa terkait dengan desa dan kemajuan desa. Kita datangkanlah di waktu itu kita harus khusus jurnalisasi. Nah, mengapa ini kita lakukan waktu itu? Kalau kita tengok sejarah Cina ini bisa mengatakan sekarang menjadi raksasa dunia. Karena waktu itu Cina merasa
kita ini sudah berbuat banyak, tapi mengapa yang ada dipercaya adalah Taiwan waktu itu? Ternyata dari hasil kesimpulan dalam buku Megatrend Cina itu, karena Cina tidak bisa menginformasikan keluar atas keberhasilan itu. Nah, saya berharap mumpung kita ketemu, tambahlah ilmu pengetahuan kita dari akademisi, informasikan kegiatan kita kepada anggota bahwa kita ini sudah berbuat. Aku samar ini Pak, informasi yang dari pengurus sudah sampai dengannya ditahan Pak di PDB. Orang disampaikan ke anggota. Nah, nanti jangan salah kalau nanti dikatakan tidak bekerja dan tidak berbuat. Ini penting saya ingatkan supaya kerja-kerja organisasi ini sampaikan kepada anggota. Yang lain Bapak-bapak, di kesempatan ini yang hadir di sini perlu saya berharap semua tanda tangan, karena nanti terkait dengan dokumen permohonan kenaikan silta gaji 13 dan THR ini akan menjadi dokumen resmi organisasi, dokumen resmi pemerintah bahwa nama-nama ini adalah pengusul kenaikan itu. Mas Mintarso Dolali, kata asli, nah gitu. Bukan itu masalahnya. Jadi gitu. Setelah ini saya PDF-kan, saya kirim karena Bupati dan Dispermasdes sudah setuju dengan apa yang kita harapkan. Tinggal kita sodorkan, kita tunggu perubahan besok. Kita sudah penerimaan perubahan silta. Ojo sampai Tolong dulu, wis Pak dipanen ning naruh pucuk. Ini jangan sampai Pak. Kita kawal. Nah itu pengantar kami secara singkat. Mohon berkenan Pak Busen kasih wawasan juga kepada anggota kami bagaimana meningkatkan pengetahuan dan sebagainya yang terbaik untuk kami persilakan secara totalitas dari Pak Dosen menyampaikan kepada anggota kami. Syukur dan saya minta bantuannya kalau saudara tidak bisa kuliah ini sampaikan kepada anggota bahwa ini kita sudah bekerjasama dengan Universitas Slamet kaitannya prodi bidang pemerintahan. Itu saja pengantarnya. Dan jika ada orang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dan waktu untuk kami dalam bersosialisasi ini yang saya hormati Bapak Muhammad Indonesia selaku Ketua DPRI yang telah membesarkan kami juga untuk dapat bersosialisasi dalam masalah ini. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, sebelum acara kita lanjutkan lebih dahulu pemanggilan kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam kesempatan ini di siang yang agak panas ini kita dapat berkumpul di desa seperti ini dengan selamat tidak suatu apapun. Tentunya untuk mendapatkan sosialisasi dari kami yaitu Universitas Slamet. Selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya nanti mendapatkan sahabat yang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Kami dari Universitas Selamat Seri tidak lain dan tidak bukan tujuan kami, tujuan atau maksud kami di sini itu akan memperkenalkan kepada masyarakat semuanya bahwa di Kabupaten Kendal ini ternyata sudah ada universitas yang sudah besar, walaupun ya usia kita baru ibarat orang itu sudah mulai berjalan. Jadi di Kabupaten Kendal ini sudah ada universitas, yaitu Universitas Selamat Seri, yang mana universitas kami itu mempunyai 12 fakultas dan 12 prodi, 6 fakultas dan 12 prodi. Maaf, saya balik lagi. Kemudian tujuan kami di sini ingin berkenalan kepada panjenengan bahwa inilah kami dari Universitas Selamat Seri. Kemudian harapan kami yang kedua, setelah kami berkenalan kepada panjenengan, ya ibarat seorang remaja kalau sudah kita saling kenal itu, harapan saya panjenengan ada hati kepada kami. Nah, ada saya. Nah, setelah ada hati, kita berkomunikasi mungkin selama 3 sampai 4 tahun, lalu kita mempunyai sertifikat resmi. Jadi kalau orang berpacaran itu pacaran dulu, mungkin sebulan, 2 bulan, atau setahun 2 tahun, baru sedang pernikahan ada sertifikat yang namanya akte pernikahan. Nah, sama di sini kami ingin berkenalan sama panjenengan, dan harapan kami setelah berkenalan nanti panjenengan ada harapan kepada kami selama mungkin proses 3,5 tahun atau 4 tahun, lalu ada akte atau sertifikat ijazah, bukan akte nikah ya, jadi ijazah yang menambah kualitas sumber daya manusia panjenengan dengan ijazah S1 dengan gelar S1 yaitu sarjana ilmu pemerintahan. Itu harapan kami Bapak. Jadi tidak lain dan tidak bukan kami datang ke sini itu ya sebagaimana diamanatkan dalam juga pasal 131 itu tentang tiap-tiap warga negara itu berhak mendapatkan pengajaran. Inilah kami sebagai pengajar meminta masukan terkait dengan pengajaran. Mungkin hanya itu Bapak dari saya sebagai pengantar. Nanti lebih dalam terkait dengan apa sih Universitas Selamat Seri, mempunyai beberapa fakultas dan mempunyai beberapa prodi, dan bagaimana teknisnya kalau kuliah di situ, itu nanti akan kami lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Putri Maulana Putri ini sebelah saya. Ini kebetulan beliau di Universitas jabatan strukturalnya adalah ketua program studi. Jadi nanti bisa lah berkomunikasi dengan Ibu Putri ini. Nah, tentunya mungkin ada yang bertanya bagaimana teknisnya Pak atau Bu dalam pelaksanaan perkuliahan nanti. Insya Allah kami akan memperlakukan panjenengan semua itu tidak sama dengan kelas reguler sore, kelas reguler pagi. Jadi kalau kelas reguler pagi itu seperti ini, Mbak-mbak ini mahasiswa kami, ini benar-benar mereka kita bergerak sesuai dengan SOP. Tapi kalau untuk panjenengan semuanya mungkin ada toleransi, karena kami tahu
dengan sudah sibuk dengan pekerjaan prestasinya dan lain-lain. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar dan pergaulan. Nanti untuk lebih jelasnya karena sejauh disampaikan oleh Bu Putri dan kawan-kawan. Demikian, terima kasih. Saya juga berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kendal, Bapak Kumaini SH. Beliau sepertinya, di belakang Pak Kumaini matur. Kemudian Bapak Kepala Desa Kediri yang telah menyediakan tempat bagi kami Universitas Lamasri, khususnya program studi ilmu pemerintahan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Maulida Putri Rahmawati. Beliau Pak Suwandi ini merendah saja begitu ya. Karena Pak Suwandi ini sebetulnya wakil rektor. Ya, jadi ini saya sebenarnya bukan siapa-siapa begitu ya. Dan yang di samping diri saya, rekan saya Bapak Lut, sedang studi doktor di Undip. Kemudian yang di sebelah kiri lagi ada Pak Supri Hatma. Begitu. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami memberikan beberapa informasi terkait dengan sosialisasi kami penerimaan mahasiswa baru program studi ilmu pemerintahan Universitas Lamasri. Bisa di next ini Mbak Arina. Bapak Ibu menunggu azan, kami rehat sejenak. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah dipegang kalian Bapak Ibu Stoyo itu brosur yang isinya fakultas dan program studi yang ada di Universitas Lamasri. Ada 6 fakultas dan 12 program studi. Nah, Universitas Lamasri ini dulunya STIF Bapak Ibu, STIF ya, Pak lebih STIF. Nah, kemudian berkembang menjadi universitas. Next Pak Marina. Langsung saja Bapak Ibu, monggo saya dari program studi ilmu pemerintahan pastinya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, inilah program studi kami. Ilmu pemerintahan. Bapak Ibu, kalau ingin menjadi dokter, kuliahnya di fakultas kedokteran ya Bapak Ibu ya. Itulah sebab akibat. Kalau ingin menjadi sarjana ilmu pemerintahan, sekolahnya di program studi ilmu pemerintahan, begitu Bapak Ibu. Nah, program studi ilmu pemerintahan ini Bapak Ibu mempelajari tentang tata kelola organisasi, administrasi, pengorganisasian, badan-badan publik, juga dibekali dengan skill public speaking, dan juga ada negosiasi Bapak Ibu di dalam komunikasi politik dan pengetahuan politik. Itulah gambaran secara umum pada program studi kami Bapak Ibu. Lalu mengapa perangkat desa ini cocok sekali Bapak Ibu memilih program studi kami, yaitu ilmu pemerintahan? Bisa dari next Mbak Arina, next lagi Mbak Arina. Oke, baik Bapak Ibu, saya sampaikan dulu sedikit sekilas informasi mengenai perkuliahan. Kami masih bebas uang gedung Bapak Ibu. Tidak ada uang gedung di Universitas Lamasri. Kemudian biaya operasional atau SPP-nya per bulannya terjangkau Bapak Ibu. Sakit ditinggalin ya di brosur bahwa SPP atau biaya operasional bulanan ini 300.000 per bulan. Kemudian ada 2 kelas di dalam program studi ilmu pemerintahan. Ada kelas reguler pagi yang mana perkuliahannya start mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Kemudian reguler malam atau kelas karyawan dimulai
18.30 sampai 21.30 Bapak Ibu. SKS-nya yang ditempuh 144 SKS. 144 SKS ini perkiraannya 4 tahun. 4 tahun bisa kurang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan skripsinya lebih awal. Nah, tadi kembali lagi. Kenapa perangkat desa ini tepat Bapak Ibu memilih program studi ilmu pemerintahan? Kami ada sampel-sampel mata kuliah Bapak Ibu yang memang cocok untuk Bapak Ibu perangkat desa mengimplementasikan dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu kemampuan mengelola pemerintahan desa. Nah, mata kuliah sampel yang di sini tertulis adalah pemerintahan desa dan juga tata kelola pemerintahan desa dan kota. Kemudian mengaplikasikan prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu, mata kuliah yang kami tawarkan yaitu pelayanan sektor publik dan juga birokrasi pemerintahan yang dapat Bapak Ibu pelajari bersama kami. Kemudian menyusun kebijakan. Bapak Ibu pasti kebijakan desa itu wonten ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama di ilmu pemerintahan pada mata kuliah kebijakan sektor publik dan juga lebih dalam lagi dalam perumusan undang-undang ada proyek Bapak Ibu istilahnya proses legislasi. Dan kemudian yang terakhir mengaplikasikan kepemimpinan. Nah, kami juga menawarkan mata kuliah kepemimpinan pemerintahan Bapak Ibu. Bisa dilihat next. Karena ini kerjasama, kami baru saja melaksanakan kerjasama, perpanjangan kerjasama kami dengan KPU. Kami diminta untuk membantu KPU dan hal netralitas pemilu 2024 Bapak Ibu. Dan KPU juga meminta kami menjadi anggota KPPS KPU yang hadir gitu ya di TPS yang pada tujuannya untuk menjaga netralitas dan meminimalisir konflik pada saat nanti ada pemilihan presiden 2024. Itu tujuannya kita. Kemudian next Mbak Alina, ini HMJ kami aktif Bapak Ibu. Ini ada ketuanya langsung, ketua HMJ dan juga ini kawan-kawan mahasiswa ini dari himpunan mahasiswa jurusan dan banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Bisa di next Mbak Alina, ini kegiatan-kegiatan kami Bapak Ibu. Jadi kami memang sibuk dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tapi kalau untuk perangkat desa, boten Bapak Ibu. Ini untuk yang bapak yang fresh graduate memang senang dengan aktivitas organisasi. Gitu. Bapak Ibu tambahan sedikit bahwa kami telah meluluskan 2 angkatan. Alumni kami juga ada yang perangkat desa Bapak Ibu, perangkat desa Bangunrejo. Ada yang dari sini Bangunrejo Bapak Ibu. Kemudian yang masih ongoing juga ada yang menjadi mahasiswa kami Pak Carik dari Jumiring. Kemudian ada Pak Carik lagi dari Kadilangu. Nah, ini sedang ongoing semester 2 bergabung menjadi mahasiswa di ilmu pemerintahan. Kurang lebihnya dari saya seperti itu Bapak Ibu, akan dijelaskan teknis nanti untuk lebih dalam lagi ada lagi tambahan sedikit Bapak Ibu ya. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Kendal, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Mohon izin waktunya sedikit karena ini memang sudah wayang makan siang ya Bapak Ibu. Biasanya kalau mendadak begini itu sudah kurang produktif biasanya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, terutama barangkali di sini ada yang sudah magister ya, kemudian ada yang sudah sarjana, barangkali kami mohon izin Bapak Ibu
Ini apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Suwandi dan Ibu Putri. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Pada intinya kami tadi lupa disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Kita ada 2 kampus Kendal dan Batang ilmu pemerintahan. Kebetulan yang di Batang itu kita itu ada program perangkat desa, kemudian ada pejabat publik juga. Jadi kita di Batang itu termasuk nanti mengarah ke Kendal. Kebetulan angkatan kedua dan angkatan pertama ilmu pemerintahan di Batang itu kita salah satu anggota DPRD Kabupaten Batang yaitu Pak Pata. Itu alhamdulillah tahun kemarin berhasil menyelesaikan sarjananya di program studi ilmu pemerintahan. Jadi program studi ilmu pemerintahan ini pada dasarnya kami ingin bersama-sama Bapak Ibu terutama di perangkat desa yang ada di desa di Kabupaten Kendal untuk mewadahi barangkali Bapak Ibu ada yang ingin tertarik untuk melanjutkan studi dan kami memberikan wadah. Tadi dijelaskan oleh Ibu Kaprodi bahwa kita ada 2 kelas, tetapi kita nanti berencana ada kelas kita khususkan untuk perangkat desa. Nanti untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan nanti kita menyesuaikan komunikasi dengan Bapak Ibu. Kita menargetkan program ini yaitu khusus perangkat desa kita menargetkan 1 kelas. Kebetulan untuk mahasiswa kelas pagi itu sudah 1 kelas sejumlah kurang lebih 25 orang. Kelas malam kita kelas karyawan itu juga kita sudah dapat kurang lebih hampir 25 juga. Nah ini kita targetkan yang perangkat desa. Mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu kita terakhir pendaftaran di bulan September tanggal 15. Kami berharap barangkali Bapak Ibu yang ada di sini ataupun barangkali nanti untuk menyampaikan kepada Bapak atau Ibu perangkat desa yang ada di kecamatan ataupun wilayah masing-masing jika ingin bergabung bersama kita siap memfasilitasi untuk mengantar Bapak Ibu perangkat desa yang ada di Kabupaten Kendal ini untuk menjadi sarjana ilmu pemerintahan. Kami rasa dari profesi dari Bapak Ibu semua sudah sangat tepat sekali untuk masuk ke program studi ilmu pemerintahan. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk menyingkat waktu. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan sebelum saya kembali ke pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggara kegiatan ini. Kami berdoa semua aspirasi Bapak Ibu yang ada di sini mudah-mudahan semuanya terwujud dan tercapai semua impiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mau kami persilakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Nama Satuan dari Sumber Kampung. Yang pertama tadi ini dari Universitas Selamat Sri bareng dengan PPDI. Banyak yang saya tanyakan. Yang pertama adalah ukur Pak. Ini terbatas yang ukur ya untuk yang masuk di sekolah ini, kuliah ini. Apa dibatasi umur sekian dan sekian? Tapi sudah umur 40 tahun juga boleh. Jadi mohon nanti bisa dijelaskan. Yang kedua dari teman-teman yang sudah S1 tapi bukan di ilmu pemerintahan itu kalau bisa tidak masuk di keduanya atau maksudnya kan bukan ilmu pemerintahan ada kan dari sarjana guru ya, jadi kemudian ini kan tidak pas dengan pemerintahan, yaitu bisa masuk di pemerintahan. Yang ketiga ini kan untuk masuk pertama dengan untuk yang jadi total 260 itu sebagai pendaftaran, kemudian pada awal semester itu 840, kemudian setiap bulannya ada yang 300 itu. Coba nanti diberitakan nanti untuk biaya itu biar kami juga jelas untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Alhamdulillah tadi disebutkan tali kapital ya
itu sudah masuk, mungkin juga akan saya share nanti kepada teman-teman di Sana Agung. Jadi mohon untuk biaya ini bisa apa yang dapat bulan atau yang setiap semester tersebut bisa jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan umur di Universitas Selamat Tri, program studi pemerintahan, umur itu yang jelas Bapak Ibu tidak ada terikat, yang penting sudah lulus pelajaran SMA, ya paket C juga bisa, itu sampai umur berapapun masih bisa Bapak di sana. Tadi kami sampaikan bahwa untuk waktu nanti kita bisa penyesuaian. Kemudian untuk misalkan dari program studi sebelumnya mungkin ada yang hukum, ada yang pendidikan, apakah masih bisa di pemerintahan? Bisa Bapak, itu tidak ada permasalahan. Tinggal lagi mungkin kita masuk administrasi baru saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga masalah biaya. Memang kampus kita termasuk paling murah kalau menurut saya di Kabupaten Kendal. Kita masuk pertamanya itu kurang lebih totalnya hanya 1.130.000-an. Itu sudah masuk, sudah bisa dapat kartu mahasiswa UNIS Universitas Selamat Tri. Kemudian itu hanya itu saja Bapak Ibu, masuknya dari pembayaran 250 pendaftaran, kemudian ada uang 880. Nah, ditotalin kurang lebih sekitar 1.130.000 itu sudah bisa masuk. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan lagi bayar? Kita itu memang biasanya metode pembayaran di kampus itu kita biasanya per bulan, mengingat mahasiswa kita itu banyak mayoritas yang karyawan. Nah, per bulannya itu 300.000 kalau untuk program studi pemerintahan. Tetapi banyak juga karena banyak yang karyawan, gajiannya itu biasanya ada yang yang mundur, ada yang per bulan, ada juga yang misalkan di awal semester. Itu totalnya kurang lebih cuma 1,8 per 6 bulan, 1.800.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayar sekali saja 1.800.000 itu udah selesai satu semester. Jadi tidak ada lagi pembayaran uang lainnya, itu tidak ada. Jadi sampai Bapak Ibu lulus, palingan nanti uang berikutnya itu hanya uang wisuda saja. Uang wisuda itu biasanya uang wisuda dan uang skripsi palingan cuma 800.000. Kemudian uang wisuda itu sekitar tergantung lihat jumlah mahasiswa yang wisuda. Biasanya rata-rata kalau dulu waktu COVID kita hanya 500.000, ada yang 900.000. Jadi tergantung jumlah mahasiswa. Jadi kalau dapat sarjana secara kita hitung-hitung keuangan di UNIS itu nggak menghabiskan uang sepertinya, nggak menghabiskan uang 15 juta untuk dapat sarjana. Kurang lebih sekitar 15 juta nanti lulus. Tapi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, intinya kita memang mengkhususkan kelas untuk tahun ini, kelas perangkat desa kita samakan seperti yang di Batam. Nah, jadi itu terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi ada sedikit tadi karena ada yang sudah bertanya, ada dompetnya ya Pak. Ada sedikit dompet kartu paket Bapak. Jadi dari kita akan disampaikan Pak Supriyatman. Nah, jadi kalau ada yang bertanya boleh. Jadi kita ada sedikit paket, kita beri aplaus dulu dong. Bapak Ibu yang lain silakan. Jadi ini tidak perangkat desa saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada tetangga, anak Bapak Ibu barangkali yang mau ikut bergabung. Terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau sudah kita mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, kami mohon maaf sudah sedikit masuk ke selingan acara Bapak Ibu semua. Besar harapan kami Bapak Ibu bisa membantu kita bersama-sama membesarkan Universitas Selamat Tri, karena ini kepunyaan warga Kabupaten Kendal juga. Jadi sama-sama membesarkan universitas yang ada di Kabupaten Kendal ini. Sebagai penutup Bapak Ibu, sebelum kami kembali kepada Pak Medi, ketika terakhir terjadi perang dunia kedua di Jepang itu gugur, hampir semua masyarakat dan tentaranya gugur. Tapi apa yang ditanya oleh Presiden Jepang waktu itu? Yang ditanyanya adalah berapa orang jumlah guru yang masih tersisa, yang masih hidup di negara ini. Kenapa? Karena dari guru
negara akan berlanjut. Begitu juga universitas Selamat Seri yang ada di Kabupaten Kendal ini. Itulah harapan kami bisa membantu bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Kendal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga semua agenda Bapak Ibu terselesaikan dan impiannya bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.